Tolak peluru atau the shot put telah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu, yaitu sejak masa kerajaan Yunani kuno, tetapi dengan tata cara dan peraturan yang berbeda. Menurut Homer, pada zaman dahulu, tolak peluru dikenal dengan nama lempar beban atau weight throwing. Sayangnya, tidak ditemukan catatan sejarah yang menjelaskan bentuk dan bahan yang digunakan sebagai peluru pada waktu itu. Yang pasti, tolak peluru menjadi salah satu bentuk latihan perang yang dilakukan para prajurit dari Troya dan kemudian dipertandingkan antar prajurit. Catatan sejarah tentang olahraga tolak peluru yang berhasil ditemukan adalah tentang diadakannya kompetisi di Skotlandia pada abad pertama. Kemudian, pada abad ke-16, Raja Henry ke-7 dari Inggris menyelenggarakan pertandingan yang sama, yaitu lempar palu dan lempar beban. Saat itu, kompetisi di kalangan masyarakat Inggris diadakan sebagai cara untuk menguji kekuatan para pria. Peluru yang digunakan ketika itu masih terbuat dari batu, bukan logam seperti sekarang. Pertandingan pertama yang menggunakan alat seperti kotak Pertandingan pertama menggunakan alat seperti tolak peluru pada masa kini adalah kompetisi yang diadakan pada era pertengahan. Pertandingan tersebut diselenggarakan oleh kalangan militer dan diikuti para prajurit perang. Mereka berlomba melempar bola besi sejauh-jauhnya. Ide tersebut berawal dari kebiasaan para tentara perang yang sering mengadakan lomba melempar cannonballs sejauh mungkin. Saat itu, meriam besi dan cannonballs atau peluru meriam merupakan salah satu senjata yang paling mematikan. Pertandingan tolak peluru yang berhasil didokumentasikan pertama kali adalah kompetisi yang diadakan pada tahun 1866 di Skotlandia. Namun kejuaraan yang diadakan pada tahun 1866 itu masih bersifat amatir dan menjadi salah satu dari The British Amateur Championship. Sejak saat itu, tolak peluru makin digemari di negara-negara di daratan Eropa. 30 tahun kemudian, barulah tolak peluru diperlombakan secara resmi di Olimpiade Athena, Yunani. Salah satu catatan penting dari sejarah tolak peluru terjadi pada tahun 1950, yaitu ketika Perry O'Brien memperkenalkan teknik lemparan tolak peluru. Pada metode O'Brien, pelempar memulai tolakan dengan menghadap bagian belakang ring. Karena merupakan cabang olahraga atletik, induk organisasi tolak peluru menjadi satu dengan Induk Olahraga Atletik Internasional Amateur Athletic Federation atau IAAF. Adalah wadah olahraga atletik termaksud tolak peluru seluruh dunia. Indonesia mengenal olahraga tolak peluru melalui pemerintah kolonial Belanda yang memasukkannya dalam kurikulum pelajaran di sekolah-sekolah milik Belanda. Namun tolak peluru hanya dimainkan oleh para siswa bangsaan Belanda sehingga kaum pribumi tidak terlalu mengenal olahraga ini. Seiring waktu, tolak peluru kemudian juga menjadi bagian dari kurikulum di sekolah-sekolah pribumi sehingga semakin dikenal di kalangan orang Indonesia. Karena belum memiliki wadah sendiri, tolak peluru berada di bawah organisasi NIAU atau NIAU yang bertanggung jawab mengadakan kejuaraan atletik. Teknik tolak peluru. 1. Teknik memegang peluru. Peluru besi yang digunakan dalam olahraga tolak peluru memiliki bobot cukup berat, yaitu antara 3 kg hingga 7 kg lebih. Karena itu, Anda harus menguasai cara memegang peluru dengan benar agar jari tidak terluka atau bahkan patah. Teknik memegang peluru yang aman dapat dilakukan dengan 3 cara berikut, yaitu 1. Letakkan peluru di telapak tangan. Pegang peluru dengan erat menggunakan jari-jari tangan dengan posisi jari-jari dikembangkan. Gunakan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis untuk meletakkan peluru. Letakkan jari kelingking di bagian samping peluru
dalam posisi menukuk. Sementara ibu jari berada pada posisi biasa untuk menjaga keseimbangan peluru. Berikan tenaga lebih pada ibu jari agar bisa menahan peluru lebih kuat sehingga peluru tidak terjatuh. Yang kedua, rapatkan jari jemari termaksud kelingking dan tempelkan pada bagian belakang peluru. Letakkan ibu jari di bagian samping peluru agar seimbang. Cara ketiga hampir sama dengan cara kedua, yaitu dengan merapatkan jari-jari, tetapi dengan posisi sedikit lebih renggang. Yang kedua, teknik meletakkan peluru di leher. Setelah peluru dipegang dengan teknik yang benar, tempelkan peluru pada leher samping kanan. Ibu jari menempel di atas tulang yang ada di bagian bahu atau tulang selangkah. Posisikan siku lurus dan sejajar dengan bahu dan miringkan kepala ke arah peluru supaya kedudukan peluru lebih stabil dan mantap. Yang ketiga, teknik menolak peluru. Berikut penjelasannya. 1. Persiapan tolak peluru. Sikap tubuh yang terbaik ketika akan melempar peluru adalah berdiri dengan tegak dan rileks dengan posisi menghadap ke samping lapangan. Untuk memudahkan menolak, kaki direnggangkan selebar bahu, dengan kaki kanan sedikit ditekuk dan berat badan menumpul di kaki kanan. Tangan kanan yang memegang peluru diletakkan menempel di bahu, tepat di bawah rahang dengan siku membentuk sudut 90 derajat dan tangan kiri ditekuk dengan siku menghadap arah tolakan. Yang kedua, gerakan tubuh. Saat memegang peluru, kaki yang dekat dengan sektor lemparan digerakkan dengan cara diayun sebagai persiapan untuk menolak peluru. Sementara itu, pinggang diputar ke sisi sektor lemparan sehingga pinggul membantu mendorong. Tubuh condong ke depan dan pandangan fokus ke arah lemparan. Yang ketiga, akhir tolak peluru. Sebelum menolak, posisi tubuh harus siap dengan kaki kanan yang akan digerakkan ke depan sehingga tumpuan menggantikan kaki kiri yang digunakan untuk bersiap. Kaki kiri lurus ke belakang dan tidak tegang. Lutut kanan sedikit ditekuk agar lebih kuat mendorong lemparan, dan pandangan tetap fokus. Pada saat melakukan tolakan, putar badan ke arah sektor pendaratan. Kaki kanan menolak dan melonjak agar tenaga yang cukup besar untuk mendorong peluru seluruhnya berada di tangan kanan yang memegang peluru. Setelah itu, lontarkan peluru dengan sudut tolakan 40 derajat ke arah atas. Setelah peluru dilontarkan, kaki mendarat kembali ke tanah dengan posisi sedikit menekuk. Sementara itu, posisi badan adalah ke arah depan dengan pandangan melihat ke posisi jatuhnya peluru. Peraturan tolak peluru. Yang pertama, atlet diperbolehkan memasuki lingkaran tolakan dari arah mana saja. Biasanya, para atlet memiliki untuk memasuki lingkaran dari samping dan dari belakang. Yang kedua, atlet tolak peluru hanya diberi waktu selama 60 detik untuk menyelesaikan pertandingan, dihitung sejak namanya dipanggil. Jika dalam waktu 3 menit belum juga melakukan tolakan, atlet dikenakan diskualifikasi. Ketiga, atlet dilarang menggunakan sarung tangan, tetapi boleh menggunakan pelindung ruas jari atau tapping selama pertandingan. Yang keempat,
Atlet boleh memegang bagian dalam wilayah lingkaran berupa lingkaran besi. Yang kelima, atlet harus menahan peluru menggunakan leher selama melakukan gerakan tolakan. Yang keenam, atlet akan didiskualifikasi jika meletakkan peluru tidak sesuai dengan peraturan, misalnya di belakang kepala atau di depan perut. Yang ketujuh, peluru hanya boleh ditolak dengan menggunakan satu tangan dengan posisi lebih tinggi dari bahu. Yang kedelapan, gerakan tolakan hanya boleh dilakukan di dalam lingkaran. Sedikit saja kakinya berada di luar batas lingkaran, atlet tersebut dinyatakan didiskualifikasi. Yang kesembilan, peluru harus mendarat di sektor area pendaratan yang disediakan 34,92 derajat. Atlet akan didiskualifikasi jika peluru jatuh di luar sektor pendaratan atau 3 kali melakukan kegagalan. Yang ke-10, pengukuran dilakukan mulai dari lokasi tempat peluru pertama kali jatuh sampai ke tengah lingkaran. Yang ke-11, setelah melakukan lemparan, atlet harus meninggalkan lingkaran melalui sisi belakang lingkaran. Yang ke-12, atlet baru boleh meninggalkan lingkaran setelah peluru mendarat. Lapangan tolak peluru. Adapun ketentuan untuk lapangan tolak peluru adalah sebagai berikut. Lapangan tolak peluru terdiri dari 2 bagian, yaitu lingkaran tolakan dan sektor pendaratan. Lingkaran tolakan memiliki diameter 2,235 meter dan dikelilingi ring besi dengan ketebalan 66 mm dan tinggi 2 cm sebagai batas lingkaran. Bagian depan lingkaran tolakan dipasangi balok atas tolakan dengan panjang 1,22 meter, tinggi 10 cm dan tebal 11,4 cm. Sektor pendaratan berupa tanah yang ditandai garis batas atau sektor line, sekaligus garis untuk standar yang terletak di tengah sektor pendaratan. Panjang sektor pendaratan minimal 25 meter dengan sudut 40 derajat. Peralatan tolak peluru, yaitu alat pengukur berupa bendera, peluit, dan bola peluru. Untuk peluru yang digunakan terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut, yaitu peluru dapat dibuat dari besi, pasir, logam solid, stainless steel, material sintetis atau polivinil. Ukuran peluru disesuaikan dengan jenis lapangan yang digunakan. Untuk berat peluru sebagai berikut. Untuk senior putra 7,257 kg, untuk senior putri 4 kg, untuk junior putra 5 kg, untuk junior putri 3 kg. Gaya tolak peluru dalam sejarahnya dikenal 3 gaya tolak peluru, yaitu gaya meluncur, glide, gaya samping atau klasik, dan gaya berputar atau spin. Yang pertama, gaya meluncur atau glide. Gaya ini sering disebut juga teknik O'Brien sesuai nama penemunya Perry O'Brien dari Amerika Serikat. Gaya meluncur dilakukan dengan tahap sebagai berikut. Posisikan tubuh menghadap ke arah belakang atau membelakangi sektor pendaratan. Pegang tolak peluru dan tempelkan ke bagian leher kanan dengan posisi kepala sedikit miring sesuai posisi peluru. Posisikan badan sedikit menunduk dan condong ke sisi kanan sehingga bahu kiri lebih tinggi. Tempatkan lengan kiri di depan wajah. Tekuk kaki kanan untuk memberikan daya tolakan dan posisikan kaki kiri di daerah belakang. Bisa sedikit ditekuk atau lurus dengan ujung kaki menyentuh lantai atau tanah. Saat akan melakukan tolakan 180 derajat, condongkan badan sedikit ke depan
sehingga ujung kaki kiri terangkat dari lantai, kaki kanan melakukan tolakan, dan kaki kiri terdorong sampai balok batas lempar. Bersamaan dengan gerakan tersebut, lakukan dorongan tangan dengan cara memutar badan ke arah sektor pendaratan dan tangan kanan melakukan tolakan sekuat tenaga. Saat tangan kanan melakukan tolakan, geser posisi kepala supaya tidak menghalangi peluru menuju sektor pendaratan. Yang kedua, gaya berputar atau spin. Ciri khas gaya spin adalah pelempar melakukan gerakan memutar sebesar 360 derajat sebelum melakukan lemparan. Dengan cara ini, diharapkan atlet memiliki momentum untuk melakukan lemparan sejauh mungkin. Berikut tahapan yang harus Anda lakukan. Untuk awalan, posisikan tubuh sama seperti gaya glide, yaitu menghadap ke belakang. Tangan kanan memegang peluru dan mengepalkannya ke leher kanan. Badan dalam posisi tegak dan kepala miring. Sejajarkan kedua kaki, jadikan kaki kiri sebagai tumpuan supaya kaki kanan bisa diayun menuju tengah lingkaran. Kaki kanan menuju area tengah lingkaran dengan tetap membelakangi area pendaratan dan sudah bersiap menjadi poros. Sebelum kaki kanan menapak tengah lapangan, kaki kiri yang sebelumnya menjadi poros diangkat dan diayunkan dengan gerakan melingkar, sehingga pada akhir putaran tubuh, kaki kananlah yang menjadi poros. Tapakan kaki kiri di daerah belakang kaki kanan sejajar dengan jarak sebahu lebih sedikit dan posisi tubuh serong ke arah samping belakang. Setelah kaki kiri menapak, tubuh dihadapkan ke arah sektor pendaratan bersamaan. Dengan tangan sebelah kanan melakukan tolakan ke arah depan dengan kekuatan penuh. Putaran tumit, pinggul, lutut, dan dada ke arah depan akan memberikan tambahan daya dorong. Setelah peluru terlempar, kemungkinan besar tubuh masih akan berputar karena energi yang dilepaskan membentuk garis putaran tubuh. Yang ketiga, gaya samping atau gaya klasik. Pada gaya ini, atlet menggunakan awalan menyamping, yaitu tubuh menghadap ke samping dalam posisi siap sebelum melakukan tolakan. Tangan kanan menyangga peluru di atas bahu, sedangkan tangan kiri memegang peluru bagian atas. Akan tetapi pada saat melempar, atlet menggunakan satu tangan.